Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat, baik, dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Oke Anda sekalian, kita lanjutkan proses belajarnya, yaitu pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai limit dari fungsi trigonometri. Ya, Anda tahu bahwa limit fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan seterusnya. Anda bisa feedback pada pelajaran sebelumnya, ya, di materi-materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk trigonometri. Nah, rumus-rumus yang digunakan untuk limit fungsi trigonometri antara lain adalah 1. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1 juga. Jadi hanya dibalik, kalau X per sin X 1 atau sin X per X juga nilainya 1. Dan yang ketiga, limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Demikian juga untuk nomor 4, limit X mendekati 0, tangen X per X juga nilainya 1. Nah, dari keempat rumus ini, itu bisa dijadikan bentuk lain. Antara lain yang kelima adalah limit X mendekati 0, AX per sin AX sama dengan 1. Jadi sebetulnya ini hanya bentuk lain dari nomor 1, yaitu X per sin X. Jadi kalau koefisiennya pada nomor 5 adalah AX, maka penyebutnya pada sinnya harus mempunyai koefisien AX. Demikian untuk nomor 6 juga, limit X mendekati 0, sin AX per AX juga nilainya 1. Jadi sama. Itu hanya nilai atau persamaan atau bentuk lain dari poin kedua. Sedangkan nomor 7 adalah limit X mendekati 0, AX per tangen X juga nilainya 1. Dan yang ke-8 limit X mendekati 0, tangen AX per AX juga sama dengan 1. Sedangkan untuk nomor 9, limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Ini juga sama, bentuk lain daripada nomor 1. Kalau koefisiennya yang atas adalah AX, maka yang bawah sin BX. Maka kalau masing-masing A dan B, maka bisa disimpulkan hasilnya adalah A per B. Karena limit X mendekati 0, X per sin X itu nilainya 1. Nomor 10, limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Ini juga sama, sebetulnya adalah penyederhanaan dari poin kedua. Dan yang nomor 11 adalah sin X mendekati 0, AX per tangen BX sama dengan A per B juga. Ya, demikian juga untuk nomor 12, limit X mendekati 0, tangen AX per BX sama dengan A per B. Oke, kita lanjutkan. Nah, bila mana tidak itu, maka digunakan rumus-rumus pembantu ini. Yaitu nomor 1, sin 2X sama dengan 2 sin X kali cos X. Nah, ini adalah rumus-rumus pada materi trigonometri, ya. Jadi Anda bisa feedback atau bisa ulang kembali materinya. Anda lihat catatannya, biar bagaimana terbentuknya rumus-rumus sudut seperti itu. Dan yang kedua adalah cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Atau cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Atau juga cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Yang ketiga adalah tangen 2X sama dengan 2 tangen X per 1 min tangen kuadrat X. Ya, oke. Dan yang keempat adalah sekan kuadrat X sama dengan 1 min. Ini min ya, salah cetak ini, maaf. Jadi sekan kuadrat X sama dengan 1 min tangen kuadrat X.
Yang kelima adalah kosekan kuadrat X itu sama dengan 1 min kotangen kuadrat X. Ini juga salah cetak, maaf ya. Dan yang keenam adalah tangen X sama dengan sin X per cos X. Jadi 6 rumus ini digunakan untuk rumus-rumus pembantu. Di samping memang ada rumus-rumus yang lain yang sekiranya berkorelasi untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Sekarang kita lihat pada contohnya. Contoh, tentukan nilai limit sebagai berikut. Yang A, limit X mendekati 0 sin 5X per X. Yang B, limit X mendekati 0 3X per tangen 2X. Yang C, limit X mendekati 0 sin kuadrat X per X kuadrat. Dan yang ke D adalah limit X mendekati 0 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Jadi untuk yang D ini bentuknya lebih kompleks karena tidak hanya sin dan tangen saja. Sebagaimana pada contoh A dan C, maka untuk penyelesaian yang D itu nanti harus kita gunakan rumus-rumus pembantu untuk menyelesaikan limit tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 0 sin 5X per X itu sama dengan limit sin 5X per X dikali 5 per 5. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa kalau yang di atas sin 5X ada AX, kalau bentuk bentuk rumusnya tadi adalah kalau di sini AX, maka penyebutnya harus AX. Kalau di soal ini 5X, penyebutnya harus 5X. Supaya penyebutnya 5X, berarti X ini harus dikalikan 5. Ya, kalau yang bawah dikali 5, berarti yang atas pun harus dikali 5. Sehingga menjadi bentuk limit X mendekati 0 sin 5X per 5X kali 5 per 1. Jadi angka 5-nya dikalikan dengan X menjadi 5X, penyebutnya tinggal 1. Sehingga hasilnya adalah, karena limit X mendekati 0 sin 5X per 5X sama dengan 1, ya, berdasarkan pada rumus yang ada, maka penyelesaiannya tinggal 1 kali 5 sehingga menghasilkan angka 5. Oke, jelas ya. Cara yang B, limit X mendekati 0 3X per tangen 2X. Nah, di sini kita lihat tangannya. Kalau tangannya yang bawah ini 2X, maka penyelesaiannya yang atas harus ada angka 2X supaya tadi angka limit yang menjadi 1. Nah, supaya yang atas ada 2X-nya, berarti perlu dikalikan 2. Kalau yang atas dikali 2, berarti yang bawah dikali 2. Sehingga menjadi bentuk limit X mendekati 0, 2X per tangen 2X, pengalinya adalah sekarang menjadi 3 per 2. Jadi yang 3 depan itu karena diganti dengan angka 2 ya, sehingga menjadi 3 per 2. Jelas? Oke, yang C sekarang. Limit X mendekati 0 sin kuadrat X per X kuadrat. Demikian juga yang bawah ini. Kalau yang di atas adalah sin X kuadrat, sin X, berarti yang ada kuadratnya, berarti yang bawah harus ada kuadratnya juga. Sehingga menjadi bentuk limit X mendekati 0 sin X per X dikurung kuadrat. Karena sin X per X nilainya 1, berarti hasilnya tinggal 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Kita lihat contoh yang D. Nah, untuk yang D ini lebih kompleks. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Nah, berarti karena bentuknya tidak ada tangen ataupun sin, berarti harus kita desain menggunakan rumus-rumus pembantu. Yang digunakan yaitu limit X mendekati 0, 1 min cos 2X. Nah, yang cos 2X ini harus kita rubah sebagaimana rumus pembantunya menjadi 1 min sin kuadrat X. Ya, Anda bisa lihat pada poin-poin sebelumnya tadi. Dibagi dengan 1 min cos 4X. Nah, cos 4X ini juga harus dirubah. Karena cos 4X itu adalah cos 2 kali 2X. Nah, sehingga menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, kalau Anda masih kesulitan, silakan dibuka lagi materi pada bab trigonometri.
Nanti bagaimana penurunan dari cos 4x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Sehingga hasilnya adalah kalau diselesaikan menjadi limit x mendekati 0 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini belum selesai karena masih mengandung masih koefisiennya belum sama. Sehingga menjadi limit x mendekati 0 2 sin x per 2 sin 2x dikalikan sin x ya. Jadi ada sin x itu dari sin kuadrat x ini. Oke, per sin 2x dikalikan. Nah, ini supaya nanti bentuknya menjadi 1. Berarti kalau yang di bawah ada 2x, berarti harus dikali 2. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2. Demikian juga untuk yang atas. Ya, harus dikali bentuk yang sama. Sehingga menjadi bentuknya adalah limit x mendekati 0 sin x per x dikali 2x per sin 2x kali 1 per 2. Sin x per x kali 2x per sin 2x kali setengah. Sehingga yang ini bentuknya menjadi 1 per 4. Karena nilai sin yang lainnya sama dengan 1. Oke, ada sekalian. Itu contoh yang lebih kompleks. Nah, oleh karena itu Anda bisa nanti contoh-contoh ini Anda kembangkan, lalu kemudian Anda bisa menyelesaikan pada modul yang telah diberikan. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Aplikasinya bisa Anda selesaikan pada contoh pada modul yang telah diberikan. Oke, sekalian, mudah bukan? Oke. Oke, Anda sekalian, saya kira itu sebagai gambaran kecil saja. Pengembangannya adalah silahkan Anda lihat pada modul yang sudah diberikan, kemudian kembangkan dari contoh-contoh itu, aplikasikan ke latihan soal yang ada. Oke, saya kira cukup di sesi kali ini. Kita lanjutkan di sesi pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.